Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak seluruh umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada para generasi muda, saudara. Hei generasi muda umat Islam, subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Hei anak-anak muda, Anda hari ini sebagai pemuda, besok Anda akan menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Jangan lupa itu, saudara. Makanya kepada para pemuda kita, para calon pemimpin bangsa, dari mulai sekarang, tancapkan di hatimu yang paling dalam. Masukkan dalam sanubarimu yang paling dasar, bahwa hukum Allah di atas segalanya, saudara. Tidak ada satupun yang lebih indah, lebih baik, lebih bagus daripada hukum Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Bagi orang yang punya keyakinan kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, saudara. Maka itu sekali lagi tancapkan dalam hatimu yang paling dalam, bahwa hukum Allah yang terbaik, hukum Allah yang terbagus, hukum Allah yang terindah, hukum Allah yang terberkah, hukum Allah wajib untuk kita tegakkan dalam sendi-sendi kehidupan kita, saudara. Insya siap tegakkan hukum Allah, siap taat kepada Allah, siap laksanakan syariat Allah. Takbir, sallu ala nabi. Nah, makanya Pak, Bu, ya, camkan baik-baik ayat suci di atas ayat konstitusi. Saya ulangi sekali lagi, ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci adalah ketetapan ilahi. Ayat suci itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat suci itu karena merupakan ketetapan ilahi, sehingga merupakan harga mati yang tidak boleh diubah dan direvisi, saudara. Apa yang Allah katakan halal, ya halal. Apa yang Allah katakan haram, ya haram. Apa yang Allah larang, ya jangan dikerjain. Apa yang Allah perintahkan, ya laksanakan. Simpel ajaran Islam, saudara. Inti ajaran Islam adalah laksanakan saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tinggalkan yang dilarang Allah dan Rasulnya, selesai. Dan semata-mata ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah. Nah, karena itu, saudara, sekali lagi kita ingatkan, kenapa ayat suci di atas ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah ketetapan ilahi yang tidak boleh diubah ataupun direvisi, saudara. Harga mati. Berbeda dengan ayat konstitusi. Ayat konstitusi itu produk basyari. Ayat konstitusi itu ketetapan insani. Maksudnya apa? Buatan manusia, saudara. Karena dia buatan manusia, sehingga konstitusi apapun, dimanapun, kapanpun, saudara, tetap boleh dan bisa diubah serta direvisi, tergantung tuntutan situasi dan kondisi, saudara. Betul? Betul? Nah, kita berikan contoh di Indonesia. Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu landasan konstitusi yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Tapi ingat, konstitusi tetap bukan ayat suci, saudara. Manakala diperlukan untuk diubah, pasti akan diubah, saudara. Dan itu terbukti. Begitu kita reformasi pada tahun 1998, saudara, sejak tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2003,
Undang-Undang Dasar 1945 4 kali diamandemen, saudara. 4 kali diubah, 4 kali direvisi, saudara. Itu bukti bahwa konstitusi bisa diubah, bahwa konstitusi bisa direvisi, bahwa konstitusi itu bisa dibatalkan, diganti dengan yang baru, bahwa konstitusi itu bisa diamandemen, saudara. Tapi kalau ayat suci, haram untuk kita ubah-ubah, haram untuk kita revisi, haram untuk kita batalkan atau kita amandemen, saudara. Betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, apa ayat Al-Quran boleh diubah-ubah? Jawab yang kompak, apa ayat Al-Quran boleh diubah-ubah? Apa hadis Nabi boleh diubah-ubah? Apa boleh kita buat-buat ayat Quran dengan hadis Nabi? Enggak boleh, saudara. Kalau begitu saya mau tanya, saudara, jawab semua yang hadir sini secara kompak, saudara. Mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Siap bela ayat suci, siap tegakkan ayat suci, siap laksanakan ayat suci. Takbir, sallu ala nabi. Makanya seorang muslim itu, saudara, harus punya harkat martabat yang berdiri atas dasar iman dan takwa. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, kita punya perjanjian dengan Allah, saudara. Setiap hari kita sholat, kita baca dalam doa iftitah kita, saudara. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan ibadahku ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillah, hanya untuk Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tiap hari kita baca, saudara. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Kita berikrar di hadapan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya sholatku, ibadahku, seluruh kehidupanku, dan matiku hanya untuk Engkau ya Rabb, hanya untuk Engkau ya Allah. Artinya kita siap untuk taat, patuh, tunduk kepada hukum yang ditegakkan, diterapkan oleh Allah Subhanahu. Siap taat kepada Allah, siap patuh kepada Allah. Takbir. Oleh karena itu, saudara, kalau ada pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap konstitusi negara? Bagaimana sikap kita terhadap undang-undang negara? Bagaimana sikap kita dengan peraturan-peraturan pemerintah? Jawabnya, selama konstitusi dan undang-undang serta peraturan negara sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya, sejalan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan aturan Nabi, maka wajib untuk kita taat dan kita patuhi, saudara. Sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, sebagai rakyat, wajib kita patuh, kita taat, kita laksanakan aturan tersebut, saudara. Syarat, jangan sekali-kali bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Betul? Betul? Sehingga manakala konstitusi, perundang-undangan, peraturan negara bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka wajib untuk kita tolak, saudara. Haram untuk kita taati, haram untuk kita patuhi, haram untuk kita laksanakan, saudara. Nabi menegaskan dalam hadisnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun, mau presiden, mau pimpinan MPR, mau pimpinan DPR, mau jenderal, mau menteri, mau kepala daerah, saudara, tidak ada ketaatan kepada mereka, saudara, kalau kita diajak untuk maksiat kepada Allah. Enggak boleh. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya berlaku dalam kemakrufan. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya umat Islam semua di sini, bisa tegas tidak?
Bisa tegas tidak? Siap laksanakan konstitusi yang sejalan dengan ayat suci, dan siap tolak konstitusi yang melanggar ayat suci. Takbir. Al-Quran dan hadis Nabi mengharamkan minuman keras. Betul? Betul? Presiden dan DPR RI sedang menggodok rancangan undang-undang minuman beralkohol untuk dilegalkan secara nasional. Nah, saya mau tanya saudara, Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras. Presiden dan DPR ingin membolehkan minuman keras secara nasional. Saya mau tanya saudara, mau ikut presiden atau ikut Allah? Jawab yang keempat, ikut presiden atau ikut Allah? Ikut DPR atau ikut Nabi? Takbir. Allah dan Rasulnya melaknat LGBT saudara, melaknat perbuatan lesbian, gay, saudara, biseksual dan transgender. Tiba-tiba sekarang presiden dan DPR lagi didorong-dorong oleh kelompok liberal untuk mengeluarkan undang-undang yang mensahkan perkawinan sejenis, saudara. Saya mau tanya, saudara, kalau sampai pemerintah mengeluarkan aturan yang membolehkan perkawinan sejenis, sementara Allah dan Rasulnya melaknat perkawinan sejenis, saya mau tanya, mau ikut presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Nabi? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, konstitusi yang dibuat oleh MPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR, ketetapan keputusan yang dikeluarkan oleh presiden ataupun kepala-kepala daerah, saudara, wajib kita taati, wajib kita patuhi, wajib kita laksanakan selama tidak bertentangan dengan ayat suci dan hadis Nabi. Tapi kalau konstitusi yang dikeluarkan oleh MPR, undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, keputusan yang dibuat oleh presiden maupun kepala daerah, saudara, jika bertentangan dengan ayat suci dan hadis Nabi, wajib kita tolak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, nggak boleh ayat suci dinomor duakan, saudara. Ayat suci harus selalu ada paling atas, betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela hadis, siap bela Islam, siap bela negara? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, karena itu saudara, jangan kaget kalau kami selama ini terus-menerus memperjuangkan penolakan kepemimpinan kafir bagi negara Republik Indonesia. Nggak boleh, saudara. Ada yang jawab, Habib Rizik, tapi konstitusi membolehkan. Dalam konstitusi tidak ditulis soal agama. Saudara, para pemuda kita di sini perlu tahu sejarah. Bahwa pada tanggal 22 Juni tahun 1945, para pendiri bangsa Indonesia, pendiri negara Indonesia, saudara, itu sudah sepakat tanda tangan rame-rame bahwa Piagam Jakarta, saudara, merupakan dasar negara Republik Indonesia. Yang salah satu pasalnya, saudara, yaitu pasal ke-6 menyebutkan bahwa Presiden Indonesia adalah pribumi yang beragama Islam. Itu yang ditandatangani, saudara, ditandatangani oleh Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, pimpinan NU ketika itu. Ditandatangani oleh Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, pimpinan Muhammadiyah ketika itu. Ditandatangani oleh Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Sarekat Islam saat itu. Dan ditandatangani oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta, saudara, bahkan seorang Kristen yang bernama saudara A.A. Maramis ikut tanda tangan, saudara.
sepakat. Ini dasar negara Republik Indonesia, saudara. Tahu-tahu pada tanggal 18 Agustus 1945, karena dipaksa oleh Jepang, dengan alasan ada orang di luar Islam tidak setuju, pasal itu dirubah, dihapus, saudara. Akhirnya agama Islamnya dihapus. Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Titik. Nggak perlu lagi agama Islam, saudara. Kita dikhianati. Ini pengkhianatan, saudara. Tahu-tahu begitu reformasi kemarin, tahun 1998, seorang tokoh Kristen, saudara, ngotot, saudara, supaya pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dirubah lagi. Sekarang apa bunyinya, saudara? Presiden Indonesia adalah WNI, titik. Jadi yang tadinya Indonesia asli beragama Islam, berubah menjadi Indonesia asli saja. Islamnya dibuang. Sekarang Indonesia aslinya dibuang juga, saudara. Ditulis WNI, titik. Berarti mau siapapun, saudara, mau orang Cina, mau orang Amerika, mau orang Jepang, saudara, kalau besok datang ke Indonesia dengan modal bisa bahasa Indonesia, bisa nyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian mendaftarkan diri sebagai warga negara, terus dia punya duit, dia punya kekayaan, dia punya perusahaan, ikut dalam pemilihan presiden, menang, dia berhak untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Kurang ajar, kita dikhianati, kita dikadari, kita dibodohi. Insya Allah. Jadi saudara, sudah 2 kali kita dikhianati. Makanya saya katakan sekali lagi, saya nggak peduli. Konstitusi mengatakan orang kafir boleh jadi presiden di Indonesia. Enggak. Al-Quran mengatakan nggak boleh. Selesai. Allah melarang kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Saudara, buka surat An-Nisa ayat 144, saudara. Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 144, saudara? Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirin, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang-orang kafir aulia sebagai pemimpin kalian min dunil mu'minin, dengan kalian mengabaikan orang yang beriman. Padahal orang yang beriman, yang pintar banyak, yang bersih banyak, yang jujur banyak, yang tidak korup banyak. Kenapa harus orang kafir yang dijadikan pemimpin? Sampai Allah berikan peringatan. Apa kata Allah? Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hei orang-orang Islam, kalau kau tetap bandel menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, aturiduna, apa engkau menginginkan an taj'alu lillahi, menjadikan bagi Allah 'alaikum sultanan mubina, menjadikan bagi Allah alasan untuk menyiksamu, untuk mengadabmu, untuk menghancurkanmu. Masya Allah, ancaman dari Allah. Allah laknat, Allah siksa, Allah adab orang-orang Islam yang dengan sengaja mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, saudara. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi berdasarkan ayat ini saya tanya, apa boleh orang Islam milih orang kafir jadi pemimpin? Boleh tidak? Boleh tidak? Enggak boleh. Orang kafir di wilayah umat Islam enggak boleh jadi pemimpin umat Islam, saudara. Enggak boleh dia jadi wali kota, enggak boleh dia jadi bupati, enggak boleh dia jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Haram. Mari kita buka lagi, saudara. Kita buka lagi Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat 51. Apa Allah nyatakan? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan, hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu menjadikan al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, aulia, sebagai pemimpin.
Ba'duhum awliya'u ba'din. Biarkan saja orang kafir itu menjadi pemimpin sebagian orang kafir yang lainnya, saudara. Jadi, kalau orang kafir dipimpin oleh orang kafir, silakan. Bali mayoritas Hindu, gubernurnya mesti Hindu, silakan. Manado mayoritas Kristen, wali kotanya mesti Kristen, silakan. NTT mayoritas Kristen, gubernurnya mesti Kristen, silakan. Kita nggak pernah protes, saudara. Tapi wilayah mayoritas Islam seperti Kalimantan Tengah, seperti Kalimantan Barat, termasuk ibu kota Jakarta yang mayoritas umat Islam tidak boleh dipimpin kecuali oleh orang Islam juga, saudara. Takbir. Ini ketentuan Allah dalam Al-Quran. Sampai Allah mengatakan apa? Wa may yatawallahum minkum. Barang siapa di antara kalian, hai umat Islam, ada yang dengan sengaja menjadikan orang kafir sebagai pemimpin kalian, fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah yang nyatakan, muslim mana saja yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin tanpa kedaruratan, orang muslim tersebut zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Apa boleh kita angkat orang Yahudi sebagai pemimpin? Apa boleh kita angkat orang Nasrani sebagai pemimpin? Enggak boleh, saudara. Tapi bukan berarti enggak boleh kita mengganggu mereka. Enggak boleh. Kita enggak boleh ganggu orang kafir. Nggak boleh, saudara. Orang kafir yang hidup di sekitar kita harus kita hormati, harus kita hargai. Nggak boleh kita ganggu harta bendanya, nggak boleh kita ganggu jiwanya, nggak boleh kita ganggu ibadahnya, saudara. Ya, kalau soal toleransi kita jaga, kalau soal toleransi kita junjung tinggi, saudara. Tapi kalau soal kepemimpinan haram, nggak boleh umat Islam dipimpin oleh orang kafir, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Saya tambahkan lagi, saudara, buka surat At-Taubah ayat 23. Apa Allah nyatakan di sana, saudara? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Saudara, dalam ayat ini Allah menyatakan, hei orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum. Jangan sekali-kali kau jadikan ayah-ayahmu, kau jadikan saudara-saudaramu sendiri aulia sebagai pemimpin. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka lebih suka memilih kekafiran daripada keimanan. Bayangkan itu, saudara. Allah larang. Walaupun bapak kandung sendiri, walaupun saudara kandung sendiri, tapi kalau mereka kafir, saudara, tetap nggak boleh diangkat menjadi pemimpin. Kalau bapak sendiri, saudara kandung sendiri, kalau mereka kafir nggak boleh diangkat jadi pemimpin, bagaimana orang lain? Masya Allah. Saya mau tanya, kita wajib tidak menghormati bapak? Wajib. Wajib. Walaupun bapak kita kafir, nggak boleh kita kurang ajar. Walaupun bapak kita kafir, nggak boleh, saudara, untuk kita sakiti. Nggak boleh. Soal menghormati orang tua, wajib kita hormati orang tua, walaupun dia kafir. Tapi soal kepemimpinan, saudara, walaupun bapak kandung sendiri, walaupun saudara kandung sendiri, nggak boleh kita angkat menjadi pemimpin kalau mereka memilih kekafiran daripada keimanan. Masya Allah. Sampai Allah nyatakan, wa may yatawallahu minkum. Kalau di antara kalian tetap ngotot, bandel, menjadikan bapak, saudara sebagai pemimpin, padahal mereka itu bukan orang beriman, mereka orang kafir, ulaika humuz zalimun. Kata Allah, mereka adalah orang-orang zalim. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?
Itu ayat Quran yang kita baca. Saya mau tanya, firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Firman siapa? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, siap patuh kepada Allah, siap taat kepada hukum Allah, siap laksanakan ayat Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. UUD 45 nggak melarang orang kafir jadi presiden, pemimpin di Indonesia. Al-Quran melarang. Saya mau tanya, mau ikut yang mana? Ayo, mau ikut yang mana? Jawab yang kompak, mau ikut yang mana? Ada pejabat nakut-nakutin saya, Habib Rizik. Jangan melawan konstitusi, nanti Habib dipenjara lagi. Yeay. Unyil. Habib, ustadz, kiai, ulama mau ditakut-takutin sama penjara. Iya. Kadal kebon. Justru kita mau takuti pejabat. Jangan terbalik, pejabat nakuti kita. Kita mau nakutin pejabat. Pejabat, kalau kau bikin undang-undang, kau bikin konstitusi yang melawan hukum Allah, melawan hukum Nabi, kau akan masuk neraka. Neraka. Saya mau tanya sama yang hadir nih, jawab yang kompak. Ayo, penjara neraka, saudara. Kerasan mana hukumnya? Jawab yang kompak, kerasan mana? Pedih mana? Pedih mana? Sakit mana? Kasih tahu pejabat neraka. Kita mau takut-takuti mereka dengan neraka. Mereka mau takut-takuti kita sama penjara. Iya, cacing pasir. Ngawur dong saudara. Kau nggak takut sama neraka? Hati-hati. Hati-hati, neraka itu hukumnya pedih saudara. Innallaha syadidul iqab. Allah itu siksanya pedih. Neraka siksa yang paling ringan, saudara. Apa kata Nabi? Ini siksa neraka yang paling ringan. Saudara, ada batu kerikil dari dalam neraka, ditaruh di telapak kaki seorang penghuni neraka. Tahu apa yang terjadi? Isi kepalanya mendidih, saudara. Isi kepalanya mendidih. Bagaimana kalau dibakar dalam neraka, saudara? Dihancurkan dalam neraka, saudara. Na'udzubillah, men. Mentale, kira-kira jelas gak? Paham tidak? Mau masuk neraka? Mau masuk neraka? Jangan melawan Allah. Lalu mereka bilang, ya tapi bagaimana Habib? Ini kan konstitusi. Ya saya jawab, kan konstitusi lu yang buat, monyong. Nah lu rubah dong. Presiden, DPR, MPR. Itu kan konstitusi kau yang buat. Rubah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Rubah. Amandemen. Revisi. Supaya Allah ridho kepada presiden. Ridho kepada MPR. Ridho kepada DPR. Ridho kepada Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi badatun thayyibatun. Wa rabbun ghafur. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi bukan kita anti konstitusi, bukan. Kita cinta negeri, kita cinta konstitusi. Kita hormat umaro. Tapi tolong jangan langgar ayat suci dong, betul? Betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, cinta NKRI? Cinta negeri? Siap bela negara? Hormat konstitusi? Betul? Takbir? Nah, jadi jangan dibelokin. Jangan kalau saya ngomong begini, Habib Rizik anti Pancasila. Wah. Habib Rizik anti NKRI. Wah. Kurang ngajar saudara. Bukan kita yang anti. Mereka yang mau acak-acak negeri. Betul? Saudara, saya dan kawan-kawan dari Front Pembela Islam dari FPI pernah dipanggil ke DPR. Begitu dipanggil oleh DPR, apa kata anggota DPR mengatakan? Habib Rizik, Anda dan FPI harus tahu diri. Wah.
Apa-apaan ini? FPI minta pabrik minuman keras ditutup, tempat pelacuran ditutup, judi harus dilarang, ini haram, itu nggak boleh. Habib mesti tahu, ini Indonesia bukan negara Islam. Jangan macam-macam FPI punya permintaannya. Galak bener anggota DPR. Masya Allah, jawab jangan. Jawab jangan. Oh, spontan kita jawab. Pak, tunggu dulu. Indonesia memang bukan negara Islam. Tapi kau jangan lupa, Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Ayo saya mau tanya, Indonesia negara setan bukan? Negara setan bukan? Bukan. Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Ayo saya mau tanya, sila pertama dalam Pancasila apa bunyinya? Sekali lagi. Lebih semangat. Lebih kompak. Berarti negara ini sejak didirikan, saudara, sudah berikrar, saudara, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Saya mau tanya nih umat Islam semua, ketuhanan yang Maha Esa, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang tunggal tidak berbilang? Siapa yang Maha Besar? Siapa yang Maha Suci? Siapa yang Maha Agung? Takbir. Berarti saudara, ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti negara ini wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya saudara, apakah pelacuran sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, apa pelacuran sesuai? Apa perjudian sesuai? Apa korupsi sesuai? Apa minuman keras sesuai? Apa saudara kemaksiatan sesuai? Jadi kita sampaikan ke anggota DPR, tunggu dulu. Kalau kalian kayak anggota DPR ngotot mau mengizinkan pabrik minuman keras, ngotot mau melegalkan perjudian, ngotot ingin melokalisasi pelacuran secara resmi, ganti saja sila pertama Pancasila. Jangan ketuhanan yang Maha Esa, ganti jadi kesetanan yang luar biasa. Nggak bisa. Sekarang jujur, saya mau tanya deh semua, cinta Indonesia tidak? Betul? Saya mau tanya, apakah Anda sebagai bangsa Indonesia rela kalau dasar negara kita, saudara, dasar ketuhanan diganti dengan kesetanan? Jawab yang kompak, apakah Anda rela? Apa Anda ridho? Apa Anda suka? Di sini ada pejabat-pejabat kita yang kita hormati, kita cintai, saudara. Pak Camat, Pak Lurah, Kapolsek, saudara, Kapolres. Dengarkan baik-baik masyarakat di sini. Mereka tidak anti Pancasila. Mereka tidak anti ketuhanan yang Maha Esa. Mereka tidak anti konstitusi. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, kalau begitu, kalau ada Habib, Ustadz, Kiai teriak di atas mimbar, tutup pabrik minuman keras, tutup perjudian, tutup pelacuran, larang segala kemunkaran. Saya mau tanya, berarti Kiai tadi sesuai tidak dengan sila ketuhanan yang Maha Esa? Sesuai tidak? Sesuai tidak? Berarti Pancasilais tidak? Pancasilais, saudara. Jangan dirobah-robah. Kiai lagi teriak, tutup pabrik minuman keras. Ada yang bisik-bisik, bu, tuh Kiai nggak Pancasilais. Yeay. Kutil ayam. Justru kalau ada pejabat atau siapapun yang sengaja ingin melegalkan minuman keras, melegalkan judi, melegalkan pelacuran, berarti mereka sudah memperkosa dasar ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Mereka sudah mengangkagi Pancasila. Betul? Berarti mereka pengkhianat Pancasila. Betul? Takbir. Lah kok mereka yang khianat Pancasila, kita yang dibilang khianat Pancasila? Iya. Kiai lagi ngomong tutup pabrik minuman keras, tutup pelacuran. Wah, ini Kiai tidak Pancasilais. Pala lu bomenyan. Kira-kira jelas tidak?
Saya mau tanya, ulama minta pabrik minuman keras ditutup, Pancasilais tidak? Pancasilais tidak? Ada pejabat ngizinin pabrik minuman keras, berarti Pancasilais tidak? Pancasilais tidak? Berarti yang menghina Pancasila yang mana, saudara? Saya mau tanya, ulama apa pejabat yang ngizinin pabrik minuman keras? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Jadi jangan diputar-putar, saudara. Makanya saya katakan, saudara, kepada pejabat yang suka melacurkan diri, saudara, yang suka seenaknya bikin aturan bertentangan dengan Allah, maka saya katakan kalian ini bukan menjunjung tinggi Pancasila, tapi kalian menjunjung tinggi Pancagila. Nah, kalau dasar negara Indonesia, jujur saya mau tanya, Pancagila atau Pancasila? Siap jaga Pancasila? Siap jaga Pancasila? Takbir! Nah, makanya Pancasila jangan seenaknya ditafsirkan oleh mereka, saudara. Yang bikin Pancasila para ulama kita. Orang bilang Habib Rizik, yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI, saudara, setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara, giliran terakhir Bung Karno yang bicara, saudara. Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya 5 dasar negara. Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa. Nah, terakhir yang pidato Bung Karno. Bung Karno setuju dengan 5 dasar negara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, pri ketuhanan. Bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Ketika sidang ada pimpinan NU, Kiai Haji Wahid Hashim. Ada pimpinan Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Ada pimpinan Sarekat Islam, saudara, Kiai Haji Agus Salim. Mereka tolak. Nggak bisa. Ketuhanan nggak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu. Setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan Kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Kabar gila Pancasila cuma 5 butir. Betul. Al-Quran 30 juz ada di kepala, Pancasila 5 butir, kecil. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara, Bung Yamin, Bung Supomo setuju. Ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Enggak sampai situ. Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Enggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam. Bukan demokrasi. Tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Kutil babi. Jadi pejabat Pancasila nggak hafal, ngawur tidak? Ngawur tidak? Bikin malu, saudara.